Iya, kami kembali melanjutkan dialog tentang Partai Golkar dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Sirajudin Abbas, peneliti dari SMRC. Selamat malam Pak Sirajudin. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kita memperbincangkan Partai Golkar. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Indria Samego untuk melihat kira-kira sebenarnya kepentingan mana yang akan paling menentukan suara pemilih dalam pemilihan ketua umum ini, yaitu apakah kepentingan uang atau kepentingan jangka panjang dengan melihat posisi ataupun strategis tidaknya posisi dari seorang calon ketua umum ini. Nah, menurut Anda kalau melihat kita ke belakang perjalanan Partai Golkar, kira-kira dalam Munas kali ini apa yang akan mengemuka kepentingannya? Saya kira kalau lihat dari urgensi dilakukannya Munaslup dan kemauan dari kedua belah pihak, Munas Ancol dan Munas Bali untuk menurunkan tensi ketegangan masing-masing, ini saya melihat ada optimisme untuk Golkar setidaknya dari kalangan elit untuk memikirkan nasib politik jangka panjang. Saya kira itu. Karena saya melihat dalam 2 minggu terakhir terutama setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan dari Pak Agung Laksono dan tim, sebetulnya leverage atau keuntungan itu ada di pihak timnya Pak Abu Rizal Bakri. Tapi ide tentang Munaslup ini terus dipelihara dan keinginan untuk rekonsiliasi kelihatan juga terus hidup meskipun melemah tingkat ketegangannya. Okay. Nah, kalau menurut saya dari permukaan dan dari kondisi yang memaksa kedua belah pihak yang berseteru ini menurunkan tensi dan membuka ruang negosiasi dan rekonsiliasi, itu saya melihat kepentingan jangka panjang nasib Golkar yang lebih kuat. Meskipun tentu saja kita menyadari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa problem politik uang selama proses Munas sulit dihindari. Apalagi Golkar ini dihuni oleh orang-orang yang kuat dan punya akar politik dan akar ekonomi yang kuat, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah, sehingga transaksi jangka pendek yang sifatnya finansial mungkin saja mengganggu perhatian mereka. Tapi saya memandang bahwa mereka kelihatannya tidak akan terlalu mudah lagi saat ini digoda oleh umpan-umpan jangka pendek dan sifatnya finansial. Karena mereka saya kira makin mengerti bahwa dalam setahun ini, terutama setelah Pileg, dukungan masyarakat kepada Golkar ini terus-terusan menurun dan ini berbahaya buat partai dan kader-kader bukan hanya di pusat tapi juga di daerah. Saya kira begitu. Baik, komentar Anda agak sedikit menggembirakan buat orang-orang yang mungkin tidak terlalu menguasai dari sisi keuangan, begitu ya. Jadi berarti ini ada kemungkinan terbuka kembali untuk calon-calon lain yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Indria Samego yang tidak terlalu mengandalkan faktor keuangan. Nah, menurut Anda dari calon-calon yang sekarang beredar namanya, ada 7 yang kami sudah sebutkan tadi, itu mana yang paling berpeluang dengan kondisi saat ini dan mungkin keinginan dari para peserta Munas nantinya? Saya kira kalau soal dukungan di media dan dari aktor-aktor pusat, saya belum melihat ada dari nama-nama yang beredar itu yang kelihatan membawa dukungan real. Penyebabnya begini, meskipun ada nama Setia Novanto yang disebut-sebut tadi mungkin punya kekuatan finansial cukup lumayan, tapi kalau dicek dari atas sampai ke bawah, mereka tidak terlalu percaya diri tuh dengan Setia Novanto yang baru saja atau masih terbelit problem papa minta saham misalnya. Dan itu dari sisi gengsi buat Golkar itu mengganggu sekali meskipun punya uang gitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin. Halo? Ya, bagaimana dengan yang lainnya?
ya misalnya ada Komarudin, ada Idrus, misalnya Idrus Marham. Idrus Marham mungkin keluar tidak terlihat punya gengsi keuangan seperti Setia Novanto. Tapi Idrus itu sekjen dan dia yang memelihara jaringan ke bawah. Jadi selama proses konflik ini yang mengurusi organisasi ya Idrus Marham gitu loh. Bukan Ade Komarudin juga. Bahwa memang Ade Komarudin yang saat ini punya posisi di pemerintah di parlemen terutama, memang kebiasaan di Golkar akan cenderung merapat pada orang yang punya posisi saat tertentu seperti saat ini. Karena tentu saja di situ banyak banyak kepentingan politik ekonomi yang harus mereka akomodasi mulai dari pusat sampai ke bawah. Jadi tentu saja merapat ke yang punya posisi itu pilihan yang paling rasional. Nah, tetapi jangan dianggap enteng juga Idrus Marham itu sekjen kemarin dan dia mengurusi perubahan kepengurusan dan mengurusi berjalannya partai selama pengurusan Riau itu. Jadi dia mungkin saja punya basis dukungan massa dukungan dari DPD yang cukup kuat. Nah, kalau yang lain misalnya kayak tokoh kayak Mahyudin, saya kira Mahyudin bikin nge-move aja untuk mengambil posisi dia di permukaan, atau Zaki, saya kira Pak Zaki Bupati Tangerang misalnya kayak gitu, atau nama lain seperti Pak Agus Gumiwang misalnya. Saya kira itu memang mereka ikut bermain aja di atas permukaan di atas arus saya kira, karena ya tentu saja ini politik, image penting. Iya. Nah, jadi yang itu yang perlu kita perhatikan itu. Nah, satu lagi yang mungkin bisa kita garis bawahi dari posisi para petarung ini, calon-calon itu sebetulnya kan tidak bermain sendirian. Bahwa meskipun misalnya kelihatannya ada Komarudin atau Idrus mungkin tidak sebanyak Setia Novanto, tapi yang bermain di situ itu kan mereka tidak pakai biaya sendiri sebetulnya. Mereka bisa fundraising, bisa cari sponsorship juga, yang mungkin juga bisa mengimbangi kekuatan finansial yang lain. Karena tidak mungkin di dalam event yang punya magnitude politik yang demikian besar di Golkar, yang bermain hanya para pemain individual saja. Saya kira enggak, karena mereka akan membawa kroni bisnis, pemain ekonomi yang cukup penting. Saya kira itu seperti itu kalau saya melihat. Dan bisa jadi karena image Pak Setia Novanto yang sedang begini, malah financier di belakangnya malah bergeser, tidak lagi di belakang dia. Bisa jadi. Gitu. Selain mungkin tadi ada kelompok penguasa atau pengusaha yang bisa mungkin bermain di belakang layar, bagaimana dengan kelompok penguasa? Ya, kalau penguasa saya kira udah jelas posisinya dari sekarang juga. Misalnya ya penguasa itu sebut aja Pak JK yang memang diminta oleh mereka untuk ikut ini. Pak JK apakah akan tinggal diam melepas begitu saja? Saya nggak yakin. Pak JK tentu saja akan turut setidaknya memberi restu pada orang atau mendiamkan situasi. Saya kira itu sudah intervensi, bukan intervensi dalam pengertian negatif, tetapi memang peran Pak JK pasti akan sangat besar di dalam proses penentuan tokoh ketua Golkar yang tadi menurut Pak Indria itu rekonsiliatif mungkin diharapkannya, punya figur yang bisa merangkul semua pihak. Setidaknya Pak JK akan penting dalam menentukan kriteria prinsip yang mungkin bisa diperhatikan oleh peserta Munas luar biasa nanti. Baik, saya ke Pak Indria Samego terlebih dahulu. Ini kalau melihat tadi jawabannya terakhir ada kata kunci yaitu JK di situ, yaitu Wapres Yusuf Kala. Berarti kira-kira yang akan direstui ataupun yang menang kemungkinan besar adalah yang direstui oleh JK tersebut? Saya kira JK satu hal, faktor yang harus dipertimbangkan di dalam proses rekonsiliasi dan
suksesi yang akan datang. Tetapi juga faktor Abu Rizal Bakri itu masih tetap menentukan. Kita ingat ya bahwa persoalan ini tidak bisa lepas dari keputusan MA yang memberikan kemenangan pada Abu Rizal Bakri. Jadi by law tentu saja Abu Rizal Bakri di atas angin. Tambah lagi ya tentu saja kapasitas bukan keuangan pribadi tapi memobilisasi dukungan finansial. Abu Rizal Bakri punya jaringan yang cukup kuat. Kemana Abu Rizal Bakri memberi dukungan, di situ akan menentukan. Tapi ada satu faktor lagi yang menentukan. Apa itu? Golkar, bahwa tradisinya Golkar itu ditentukan oleh organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Golkar. Pendiri ada Soksi, MKGR, dan Kosgoro. Nah kita lihat Kosgoro, MKGR belakangan itu sudah mengalami perpecahan juga. Kalau misalnya kita bicara itu sebetulnya ya orang-orang daerah yang akarnya dia Kosgoro atau MKGR, dia akan mendukung orang-orangnya itu sendiri. Tetapi gara-gara pecah, Kosgoronya yang semula itu dipimpin oleh Agung Laksono, kemudian Haji Samsudin ambil alih lewat Munas luar biasa itu. Kemudian MKGR tadinya Priyo Budi Santoso, sekarang diambil alih oleh teman Golkar yang lain, saya agak lupa namanya. Tetapi paling tidak ini strategi dari kubu Bali untuk menghabisi kekuatan Kosgoro dan MKGR lama itu, sehingga suara beralih ke Bali. Nah Bali itu siapa? Di belakangnya ada itu. Nah makanya kalau Idrus tadi disebut sebagai motor organisasi, betul. Tetapi Idrus ada itu karena ada Abu Rizal. Nah sekarang kalau Abu Rizal tidak memberi restu kepada Idrus, memberikan kepada yang lain, terutama Ade Komarudin, barangkali akan semakin deras tuh dukungan kepada Ade Komarudin, ya kan? Saya kira itu. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Jadi ada beberapa faktor ya yang untuk dipertimbangkan, namanya dari strategis kekuasaannya, apakah finansial, apakah faktor penguasa dalam JK, dan juga Abu Rizal Bakri sebagai yang pemegang kunci komite untuk pelaksanaan Munas kali ini. Kami akan kembali membahas mengenai bursa calon ketua umum Partai Golkar ini saat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.